ya. Ini ada dua makna ya yang dimaksud dahulu ini. Pertama adalah dahulu ketika Nabi Adam awal membawa aturan Allah ke muka bumi ini sebagai nenek moyang kita. Jadi kanan nasu, pertama kali manusia diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan keluarga, itu ya umat wahidah, umat yang satu, esa menyembah Allah. Tidak ada kemusyrikan-kemusyrikan, tidak ada patung-patung yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Tidak ada juga menuhankan manusia, Allah punya anak lah, tidak ada. Satu umat wahidah, yang satu, yang benar-benar dalam satu tekad, satu tujuan, satu komando. Nah, itu. Jadi yang dimaksud umat wahidah dalam satu tauhid dulu di awal. Itu pemaknaan pertama. Pemaknaan kedua adalah setelah terjadi kerusakan di setiap para nabi punya murid nih, punya pengikut. Pengikut di generasi awal masih murni, masih baik, masih menetapi ajaran para nabinya, aslinya. Ya, begitu generasi kedua, ketiga biasanya sudah mulai ada penafsiran-penafsiran, sudah mulai ditambah dan dikurangi, sudah mulai disesuaikan dengan adat, nafsu, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan tradisi, sehingga terjadi penyimpangan. Lama-lama rusak. Mulai ada kemusyrikan dan lain sebagainya. Maka disitulah kemudian Allah menurunkan Nabi lagi, Rasul lagi, untuk memurnikan tauhid. Maka umat menjadi satu lagi, umat wahidah. Satu kepercayaan, satu komando juga. Tidak ada perselisihan-perselisihan ketika dipimpin oleh Nabi. Tapi ya demikian lagi, setelah para Nabi itu wafat, generasi pertama baik. Tapi generasi kedua, ketiga, keempat sudah mulai terjadi penyimpangan lagi, rusak lagi. Maka pemaknaan umat wahidah ini, kanan nasu umat wahidah ini, di setiap para nabi itu ketika dahulunya ditunggui para nabi, itu umat wahidah, umat yang satu. Kemudian berpecah belah itu. Maka fab'atsallahu nabiyina mubasyirina wa mundhirin. Maka Allah kemudian mengutus para nabi itu untuk menjadi pemberi peringatan, ya, memberi peringatan, untuk juga memberi kabar gembira. Jadi dulur, di awal-awal setiap agama, setiap pengutusan Rasul, umat itu satu ya. Umat itu satu. Jadi umat menjadi satu komando, satu tekad, satu tujuan, terutama ya satu kehendak bersama dalam mentaati Allah. Aturannya juga satu, nggak ada penafsiran yang berbeda-beda, gitu, nggak ada. Nah ini yang kemudian terjadi penyimpangan itu, yang di dalam Al-Quran disebut walladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Itu. Nah, disitulah kemudian terjadi kemusyrikan, terjadi banyak penyelewengan. Maka
tidak satu lagi umat, berpecah belah, tidak satu tekad lagi. Oh, menurut saya begini, menurut saya begitu, dan seterusnya. Ya, walladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Ayo, sudah pernah saya sampaikan itu, surat apa ayat berapa? Ayo. Ayo. Yang nemu tak kasih hadiah daging sekilo. Ayo. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sudah pernah saya sampaikan itu. Al-Mu'minun 53, Arum 32. Coba dibuka ya. Ada 2 itu. Coba dibuka. Al-Mu'minun 53, Arum 32. Ya. Moga dibuka, dibaca. Siapa yang tadi belum baca? Al-Mu'minun ayat 53, Ar-Rum ayat 32. Silakan. Ketemu? Monggo. Sampun kepanggih. Lama. Dagingnya selaan nanti. Daging. Ya. Izin Gus. Arum 32, Al-Mu'minun 53 ya. Arum 32 Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arum 32, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Shadaqallahul adzim. Yang dibaca Pak Yen tadi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an ulu hizbin bima ladayhim farihun. Orang-orang yang memecah belah agamanya. Dulunya satu gitu ya toh. Tapi ketika ditungguin Nabi, ditunggu oleh para rasul, jadi satu. Satu umat, satu. Kalau ada mau penyimpangan diluruskan. Kalau mau ada penafsiran yang berbeda, dibetulin. Kalau mau ada ini ditegur, perpecahan gitu. Jadi tidak dibolehin. Kemudian ada penafsiran yang berbeda sampai praktek yang berbeda, tidak mungkin dibetulin. Tidak mungkin. Jadi kata siapa perbedaan praktek ibadah itu rahmah? Ya. Di masa Rasulullah ya diluruskan ya. Jadi yang dimaksudkan nasus itu adalah di masa para nabi. Kalau pertama tadi tafsirnya di masa Nabi Adam satu ya. Kemudian selanjutnya meskipun ada kerusakan di setiap para nabi itu kemudian satu tauhid. Penafsiran ya satu dan seterusnya. Tapi kemudian ada kerusakan. Lalu jadi satu lagi, tapi ya dirusak lagi. Nah itu setiap generasi. Sampai ketika Nabi Ibrahim menjadi satu lagi sebagai agama yang hanif, tapi begitu kepada turunan-turunannya, ya terjadi fragmentasi lagi, terjadi polarisasi lagi, sampai kemudian dipecah belah lagi, akhirnya begitu terus sampai Nabi Musa, begitupun udah jadi satu di agama Yahudi saat itu dengan kitab Tauratnya. Jadi satu penafsiran Taurat, nggak ada penafsiran berbeda-beda. Tapi ya kemudian berbeda lagi setelah Nabi Musa wafat, dilanjutkan. Yahudi juga terpecah belah loh ya. Dalam salah satu hadis disebutkan Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. 71.
Nah, pada saat Nabi Isa diutus, itu untuk mengembalikan Taurat yang murni. Makanya Taurat itu disebut the Old Testament atau Perjanjian Lama, dan Bible atau Injil itu disebut the New Testament atau Perjanjian Baru. Karena sebenarnya isinya nggak jauh beda. Artinya Taurat itu meluruskan, Injil itu meluruskan kembali ajaran Taurat yang telah ditafsirkan secara berbeda-beda tadi oleh para ulama Bani Israel atau ulama Bani Israel. Ada dalam Al-Quran disebut ulama juga tuh. Maka Nabi Isa diutus Allah untuk membuat itu dengan segala mukjizatnya untuk menyatukan kembali kepada tauhid, di mana sebagian dari Bani Israel itu menganggap bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Nah, di awal Nabi Isa dengan hawariyunnya 12 murid setianya itu kembali kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Begitu hawariyun dengan 12 murid setianya itu. Tidak ada mengajarkan bahwa Isa adalah anak Allah, tidak ada. Nah, begitu sudah sampai di bawah, mulailah penafsiran-penafsiran yang berbeda, bahkan Injil pun ditulis sekian ratus tahun setelah Nabi Isa dirafa Allah. Nah, ini makanya sampai hari ini tidak ada satu Injil pun yang sama isinya, beda semua. Cetakan ini, cetakan beda semua. Nah, penyelewengan itu kemudian sampai sekian ratus tahun kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kitab Al-Quran untuk lagi-lagi mengembalikan kepada tauhid. Satu, di masa Rasulullah Muhammad SAW umat Islam jadi satu. Ya meskipun awalnya ditentang, lama-lama juga punya murid, punya santri, punya jamaah, punya pengikut. Tapi satu tekad, tidak ada penafsiran berbeda, tidak ada, apalagi kok hari raya berbeda. Tidak ada, Mazeh. Tidak ada di masa Rasulullah, tidak ada. Rasulullah tidak pernah mengaku sebagai Syiah. Rasulullah tidak pernah mengaku sebagai Sunni. Rasulullah tidak pernah mengaku sebagai Sufi, tidak pernah. Rasulullah tidak pernah mengaku sebagai Sunni, tapi beliau meninggalkan sunnah. Itu kan? Rasulullah tidak pernah mengaku sebagai Syiah, tapi Rasulullah mengakui punya putri namanya Fatimah dan punya cucu namanya Hasan Husain. Ya, Rasulullah selalu mengaku wa ana minal muslimin, Muslim. It's your stuff, gitu. Itu adalah barang-barang Anda itu, hai orang-orang yang mengatakan kamu Sufi, kamu Syiah, kamu Sunni, apalagi kemudian Islam terpecah menjadi 73 golongan, dan itu sudah dinubuahkan oleh Nabi zaman itu ya. Jadi pada saat masa Nabi kanan nasu ummatan wahidah, satu, tidak ada perpecahan itu, tidak ada. Jadi kalau ada yang membenarkan perpecahan dengan berlandaskan di masa Nabi juga terjadi itu perbedaan pendapat, ya saya pun sepakat dengan perbedaan pendapat, tetapi perpecahan tidak sepakat saya. Nah gitu loh, beda antara perbedaan pendapat dengan perpecahan, beda. Apa yang dimaksud dengan perbedaan pendapat dalam diskusi, apa yang dimaksud dengan perpecahan dalam aksi, gitu loh. Kalau dalam diskusi ayo kita ungkap, eksplor semua pendapat bisa jadi berbeda. Tetapi begitu sudah pada tingkat aksi, ini untuk kepentingan umat, kepentingan agama, maka harus satu tekad, satu tujuan, satu komando, begitu. Saya sudah berkali-kali sampaikan tentang beberapa contoh perbedaan pendapat di masa Rasulullah dalam diskusinya, dalam musyawarahnya, tetapi dalam tingkat aksi mesti satu. Faba'athallahu nabiyina mubasysyirin wa mundhirin. Jadi wa mundhirin. Tugas Nabi Rasul itu dua. Apa? Mubasysyirin dan wa mundhirin. Basyiran wa nadhiran. Tugas Nabi itu begitu. Saya ulangi.
Tugas Nabi itu basyiran wa nadhiran. Basyiran membawa kabar gembira dengan senyum-senyum. Dengan senyum-senyum, dengan lemah lembut. Wa nadhiran, pemberi peringatan. Ya tidak dengan senyum-senyum, no. Basyiran memberi kabar gembira tentang surga, tentu mengkabarkan surga. Surga itu loh penuh kenikmatan, keindahan, orangnya cawantik, gawanteng, enak, tanpa batas, dan sebagainya. Senyum-senyum dong. Orang sedang iklankan sesuatu yang nikmat, enak kok. Harus sebagai sales yang menarik ketika basyiran. Tapi begitu wa nadhiran, pemberi peringatan. Oh, Rasulullah itu kalau khutbah itu selalu digambarkan seperti orang marah, seperti ya, bukan marah. Seperti komandan perang sedang mengomando untuk maju perang. Nadanya tinggi, keras. Kenapa? Sedang nadhiron. Apa? Memberi peringatan tentang ancaman neraka. Masa kita mau menyampaikan tentang neraka lalu kita selingi dengan juk-juk, ya nggak masuk, Mas. Ya akhirnya bicara neraka yang penuh kengerian yang harusnya menimbulkan tangis tapi malah menimbulkan tawa. Kita itu harus seimbang. Kadang nangis, kadang tertawa. Jadi dakwah pun kita sebagai para dai, para guru, bahkan tidak hanya para dai, sampean sebagai orang tua, ketika ngajak anak-anak sampean belajar tentang agama itu juga berisikan dua, tentang ancaman dan iming-iming, ancaman neraka dan iming-iming surga. Ketika menyampaikan iming-iming surga, ayo kita sampaikan dengan semenarik mungkin supaya kepencut. Tapi begitu tentang ancaman neraka, ayo kita sampaikan dengan serius mungkin biar takut. Jadi seimbang. Ini basyiran wa nadhiran. Makanya kalau saya sudah diundang misalnya ya, kemudian sudah diwanti-wanti, terus nanti yang menarik lah, karena di sini kan banyak yang suka guyon. Gitu. Saya kalau sudah mau diundang, memberi materi, terus dikasih wanti-wanti begitu, biasanya saya singkat aja. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian mau ketawa-ketiwi di pengajian ini, ngundangnya pelawak, bukan saya. Gitu. Tapi kalau mau mendapatkan asar di mana sampean ngerti mana hak, mana batil, ya saya bersedia, meskipun ya saya nyampaikan enggak kok kemudian saya serius-serius, ya kadang saya bikin santai. Kalaupun ada yang lucu itu bukan sebagai tujuan, ya sebagai selingan saja. Tentu tetap harus ada yang kayak gitu, itulah. Tapi kalau kemudian nyari yang harus lucu gitu ya nyari pelawak lah, bukan gitu. Jadi tetap ya jangan terlalu tegang, tetapi di masa menerangkan hal yang memang sifatnya ancaman ya begitu ya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Maka Allah kemudian menurunkan bersama mereka tadi yang saya sebut. Kemudian Allah menurunkan nabi lagi, menurunkan kitab lagi untuk menerangkan mana hak, mana batal, menjelaskan apa yang terjadi diselisihkan mereka. Kenapa? Karena wa makhtalafa fihi ilal ladina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyam bainahum. Kenapa? Tidak ada perselisihan itu kecuali orang-orang yang setelah didatangkan kebenaran itu karena kedengkian saja. Karena kedengkian. Karena khawatir pasarnya berkurang. Ya, di masa Nabi saya, para rabi-rabi Yahudi, ulama Bani Israel, para ulama Bani Israel, kenapa membenci Nabi Isa? Kenapa sampai kemudian puncaknya berkolaborasi dengan pasukan Romawi untuk mau membunuh? Ikutnya Isa makin banyak. Dengan bisa menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang lepra. Lepra saat itu penyakit melebihi aid, melebihi kopat-kopat ini.
sembuh. Sehingga kok banyak pengikutnya, makin banyak. Takut. Loh. Lah kalau ini nanti dibiarkan, aku nggak punya pengikut. Sehingga menimbulkan fitnah-fitnah, mendustakan dan seterusnya itu. Sebenarnya di antara mereka ya tahu bahwa itu benar. Yang disampaikan Nabi Isa itu benar. Ya memang harusnya begitu, tapi ya gitu. Tapi nah itu. Nanti gimana? Yang lebih halus, kalau itu nanti tak sampaikan terus masyarakat ini loh bergejolak. Nah, gitu. Ulama Bani Israel saat itu sudah begitu. Nah, ketika Nabi Isa kemudian juga dapat pengikut, umat satu lagi, lama-lama ya ulama Nasrani juga begitu. Ketika sudah donasi ketiga keempat ya rusak lagi. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dihadirkan di muka bumi dengan membawa kitab Quran, yang sebenarnya juga membenarkan Taurat maupun Injil yang asli tentu, mereka Taurat Injil, para ulama Bani Israel maupun ulama Nasrani sebenarnya membenarkan juga, tapi karena baghyam bainahum, kedengkian di antara mereka. Ini nanti kata orang Yahudi, loh, memang ada si Nabi terakhir, tapi masa diutus dari non Bani Israel? Nah, gitu. Harusnya kan Bani Israel ini kok Bani Hashim ini gimana nih? Gitu. Yang ulama Nasrani juga begitu. Memang ada dalam kitab Injil itu diterangkan nanti akan ada nabi terakhir. Tapi masa kok menyalahi akidah kita? Kok Yesus kok nabi? Yesus itu anak Tuhan. Nah, kedengkian-kedengkian itu yang muncul kemudian mengkristal menjadi pendustaan. Maka fa'adallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi. Tapi Allah tetap menyisakan ada orang-orang yang mendapat hidayah, ya, dan beriman terhadap penjelasan dan mengetahui di antara perselisihan itu mana yang hak, mana yang batil. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah memberi petunjuk jalan yang lurus kepada siapapun yang dikehendaki. Sekarang pertanyaannya gini dulu. Lah kalau memang umat dulu itu umat yang satu, baik di zaman Nabi Adam maupun di zaman awal para nabi. Lalu kenapa kok umat menjadi terpecah belah seperti ini? Kenapa Allah membiarkan? Dalam beberapa ayat disebutkan, Allah bisa saja menjadikan umat ini umat yang satu. Tapi Allah justru memberi sampean itu kesempatan untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dan disitulah Allah menguji kita. Makanya dalam surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Khalaqal maut wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ujian hidup ini. Makanya enggak sampean mau jadi satu atau enggak jadi satu itu sebagai sebuah ikhtiar, ya. Nah, ada banyak ayat ya, ada banyak ayat. Ada saja ya karena waktunya ayat yang menjelaskan tentang betapa Allah sebenarnya bisa saja menjadikan umat semua beriman. Catat pertama ya di surat Al-An'am ayat 35. Lalu surat Yunus ayat 99. Lalu surat An-Nahl ayat 93. Lalu surat Ar-Ra'd ayat 31. Lalu surat At-Taghabun ayat 2. Nah, disitulah kemudian dipungkasi. Lalu kenapa Allah tidak? Karena Allah ingin seperti surat Al-Maidah ayat 48. Monggo dibuka surat Al-Maidah ayat 48. Buka satu ini aja karena waktunya sempit ya waktunya. Monggo.
Surat Al-Maidah ayat 48. Cinggu. Enggak. Surat Al-Maidah ayat 48. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Sadaqallahul-Adzim. Cobalah toh. Potongan ayat itu adalah kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya umat yang satu saja. Tapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya. Apa pemberiannya? Ya petunjuk tadi kepada kalian. Maka gimana sekarang? Ya sudah, kamu berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Maka kita ini disuruh dalam ujian itu kita berlomba. Ya sudah, ayo kita berlomba. Mana yang terbaik di antara kita? Berlomba, tapi lombanya ini bukan lomba tinju, tapi lomba lari. Kalau lomba tinju kan saling jotos, saling mengalahkan. Kita enggak, kita lombanya lomba lari. Fokus pada diri sendiri. Nah, fokus pada diri sendiri, karena lombanya bukan lomba saling mengalahkan, beda. Nah ini manusia ini lomba saling menghina, saling menghujat. Yang kelirunya di situ. Jadi fastabiqul khairat itu diminta adalah fastabiqul khairat dalam konteks berlomba meningkatkan derajat dirinya tanpa harus merendahkan atau mengalahkan orang lain. Itu loh. Nah ini, maka di situ disebutkan memang Allah hendak menguji kalian. Dan Allah sudah memberitahu fahadainahun najdain. Kami beri kamu dua jalan. Itu. Nah, di antara sekian banyak perpecahan tadi, maka tugas kitalah untuk benar-benar ada di dalam Shiratal Mustaqim, ada di dalam satu koridor, satu tujuan. Sekarang misalnya perbedaan-perbedaan pendapat ini sampai kiamat pun kalau zaman beri mereka panggung untuk berdebat, tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Tapi kan wukuf itu begini. Loh kan harusnya begini. Loh satu harusnya. Ya, tapi nggak bisa. Menurut imam ini tuh begini. Loh nggak bisa. Kalau ini derajatnya sekian. Loh kalau menurut ilmu falak begini. Tapi kan kita astronominya begini. Loh. Wah, sampean nggak akan ada habisnya. Lalu zaman mana yang sampean percaya? Tapi kan logisnya ini. Iya, logis menurut sampean. Logis menurut yang lain gimana? Nggak akan ada habisnya. Padahal mereka sama-sama ya ngerti Quran, yang ngerti tafsir, yang ngerti apa, dan sebagainya. Maka yang paling tepat, kalau sampean memang bukan orang yang sangat ahli dalam hal-hal yang tidak jelas atau diperselisihkan, milikilah seorang komandan, seorang guru, itu memang pilihan, jadi gambling memang. Hidup ini ya seperti itu memang. Nanti kemudian tampak ya di akhirat. Jadi ada 71 golongan Yahudi, 72 golongan Nasrani, 73, bahkan mungkin lebih ya. Angka 70 itu bisa jadi mewakili jamak atau banyak. Di Islam, pasti Allah akan memberikan kepada tadi, yahdi mayyasha, Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Dan ingat, siapapun ini tidak harus yang kemudian viral, tidak harus yang terkenal, Allah sekehendaknya. Menunjuk siapapun ini enggak mengikuti standarnya manusia loh ya. Jangan suruh Allah kemudian mengikuti standarnya manusia, harus ganteng, harus apa? Lulusan apa? Australia. Lulusan enggak harus begitu, tapi ya jangan kok haji ke Indramayu jangan gitu. Haji ya ke Mekah tetap ngawur itu.
haji tetap ke Mekah. Standar-standarnya jelas kalau kayak gitu, jangan ngawur. Ya. Jadi bermadzhab pun begitu. Berguru pun ya berguru kepada jangan ngawur, kemudian orang tidak bisa, tidak ada riwayat ngerti atau bisa baca Quran atau apa dijadikan madhab. Ya kan? Jangan gitu. Maksudnya itu bukan asal ngawur, tapi mencari guru, mencari komandan itu ya tidak ngawur, kemudian misalnya yang suka klenik lalu sama jadikan guru, ya malah nanti nggak karu-karuan. Ya, jadi tetap harus ada standar-standarnya. Saya rasa itu ya, dulur, kajian kita. Selamat berhari raya Idul Adha. Bagi yang merayakan, ini tadi ada yang pamit mau izin Idul Adha sekarang, ya monggo. Saya sekarang masih puasa, besok saya kayaknya besok makin banyak dagingnya deh. Ya. Kalau sekarang ya monggo, kalau besok ya monggo. Pokoknya lomba lari ya, lomba lari, bukan lomba tinju. Wes, jangan saling meninju. Segitu aja lah, nggak usah repot-repot. Nah, terus gimana baiknya? Makanya sampean punya guru, punya komandan yang udah samina wa atokna, wes gitu aja lah. Tapi kan gini, nek ngono sampean jadi guru sendiri aja. Kan repot. Jadi pilihan sekarang cuma dua. Sampean jadi guru atau jadi murid, wes gitu aja. Sampean jadi komandan atau jadi prajurit, wes gitu aja. Kalau mau jadi komandan berarti sampean harus mampu jadi komandan. Kalau mau jadi guru, jadi guru. Karena kalau mau jadi murid, ya sudah jadi murid. Muridnya siapa? Sing jelas. Jangan pindah-pindah. Karena kalau sudah pindah-pindah, repot. Sampean nanti yang keendeng-endeng. Terus gitu aja. Dan jangan pikir enak dijadikan guru. Repot, berat. Karena tuntutannya di Allah nanti 2 kali lipat loh. Orang yang jadi guru atau komandan, lalu keliru di dalam mengarahkan, itu nanti di'faini istilahnya. Dilipat gandakan siksanya itu, naudzubillah min dzalik. Enggak enak. Jadi guru, jadi orang yang diikuti enggak enak. Karena dia harus benar-benar bertanggung jawab terhadap orang atau murid yang diarahkan tuh. Kalau jadi pengikut enak tuh. Gitu. Jadi ngikut gitu aja sudah. Tapi ini kan semua orang karena paparan internet sehingga kemudian semua orang jadi sok ngerti itu. Tapi saya lihat baca itu begini. Saya ketawa itu. Jadi pilihannya cuma 2 itu. Sama mau jadi komandan atau jadi prajurit. Mau jadi guru atau jadi murid. Wes gitu aja. Mau jadi kiainya atau santrinya gitu loh. Itu. Ya, mau jadi ustadz atau tilmidun gitu aja. Nah, kalau mau jadi tilmid ya sudah ngikuti ustadznya, ngikuti kiainya, ngikuti gurunya, ngikuti komandan. Senang milih komandan sana. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Sekarang masih puasa saya, insya Allah. Ajak semua untuk puasa Arafah hari ini dan besok kita nyembelih kambing, nyembelih sapi. Oh ya, kalau bagi yang nyembelih kambing sapi, yang dimakan setelah sholat itu kalau bisa ayam atau apa urunannya panitia gitu loh. Tidak langsung yang daging itu dibagikan pada yang berhak dulu. Nanti kalau panitia memang berhak ya dikasih gitu kan. Itu dari daging diberikan kepada yang berhak dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat faedah. Tetap semangat, lomba lari fastabiqul khairat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan kemenangan dalam fastabiqul khairat. Allahumma shalli wa sallim berikhlas. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Tabaraka rabbana wa ta'ala lakal hamdu lama qadaita astaghfiruka wa atubu. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa dal hasana. Rabbana natina wa lina. Allahumma rafa' darajatana wa dunya. Rabbana man nafaqtu bina ma syahidina kana la tusaqat. Allah ta'ala nababa sama rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan wa rahmatan. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arid. Wa fil walahi wa la nasjud
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahimna bil warahmatullahi Quran. Oh ya, kita libur besok ya. Besok libur sama Jumat. Jadi 2 hari kita besok libur. Kamis sama Jumat. Besok libur karena ya kita sholat Id, terus Jumat libur karena kita baca Al-Fatihah. Al-Ikhlas. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.